Nama ruh, Beb, ya. Penting nggak nama ruh? Penting nggak nama ruh kira-kira? Ketika Nabi Muhammad naik ke langit, Sallallahu Alaihi Wasallam, itu malaikat kayak security yang pakai SOP yang ketat. Jibril udah bolak-balik naik, bener nggak? Naik turun. Tapi pas naik bawa Nabi Muhammad, tanya, Mananta, kamu siapa? Padahal Jibril sudah biasa naik. Jibril tersinggung nggak? Kalau saya bisa tersinggung, Pak. Ini dosen tetap di sini. Mas ente nggak kenal. Aneh bos di sini, mas ente nggak kenal. Kan gitu kalau kita. Tapi beliau enggak. Jibril biasa aja, karena Jibril nggak ada nafsiyah, dia ada nur. Mananta, ini Jibril, kan selesai. Tinggal jawab doang, ribet amat kok malah tengkar. Man anta, ana Jibril. Wa man ma'ak, Muhammad. Muhammad yang mana nih? Kan Muhammad banyak. Muhammad waqad bu'itsa ilaih, dia telah diutus kepadanya. Bu'itsa ilaih, karena di dalam dirinya ada nur Muhammad. Dalam nur Muhammad ada ruh Ahmad. Sebelum alam dicipta, Allah sudah menghembuskan ruhnya dan diberi nama Ahmad. Itulah makna mata wajabat lakan nubuwah. Kapan engkau diangkat jadi nabi? Apa jawaban beliau? Adam belum dicipta, aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Tirmizi. Nama beliau Ahmad. Habib kalau nggak punya KTP bisa nggak berangkat beli tiket? Aneh Habib loh, gituin. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini kias aja kalau tadi dalilnya. Sekarang pakai kias. Udah punya KTP, bisa nggak berangkat ke Saudi pakai KTP? Harus punya paspor. Maka kita ini satu orang bisa beberapa nama. Ya. Udah punya KTP, udah punya paspor, mau nyetir, boleh nggak nyetir tanpa SIM? Maka ada nama SIM. Saya mau ngajar di kampus, nama saya Ar-Razi Hashim. Bisa nggak ngajar di kampus kalau nggak punya gelar akademis? Maka perlu ada gelar, nama gelar. Jika di dunia segala hal mesti ada nama, masa di alam sana nggak ada nama? Gitu, gitu. Tapi kalau nggak percaya nggak apa-apa, kan ada orang yang nggak pakai KTP, boleh nggak? Ya nggak apa-apa juga. Yang anaknya itu nggak punya kakak, nggak ada apa-apa juga. Kalau nggak percaya nggak apa-apa, nggak dosa, nggak apa-apa. Cuma kita menyarankan kalau rohaninya mau naik, mau mengalami kenaikan spiritual, guru saya dulu itu bukan ilmu baru. Orang yang bilang nggak ada, mungkin dia nggak ketemu. Guru saya, mursyid saya, namanya Maulana Kasril, itu yang ngasih nama gelar Maulana Rasulullah. Dalam keadaan jaga beliau datang. Saya di sampingnya, kita ziarah ke Rasulullah, saya lagi dapat rahasia, innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi, kita melihat cahaya saat itu. Ini boleh diceritakan ya, karena ini cerita sudah ada di kitab. Maka saya yang ceritakan cuma beberapa aja. Beliau memandang Rasulullah hadir, memanggil anta Maulana, dikasih nama Maulana. Jadi nama rohani itu sudah ada. Saya ketemu beberapa orang dan dia cerita dulu guru saya menceritakan nama rohaninya ini. Tapi memang tidak banyak ditulis di kitab. Yang ada cuma di kitab Imam Abdul Qadir Jilani. Itu pun cuma murid yang sudah jadi murad. Gitu. Murid yang sudah jadi murad. Berat kalau versi Syekh Abdul Qadir. Harus melalui suluk dulu. Kholwat dulu panjang. Di akhir zaman. Kan boleh saja berubah. Ya. Kenal dulu, baru sembah. Maka punya nama dulu. Rasakanlah nikmatnya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau nggak percaya, nggak apa-apa, nggak ada masalah kok. Ya, jadi saya tidak pernah mengatakan wajib antum, kalau nggak punya dosa, nggak ada. Ini bukan hukum boleh nggak boleh, wajib nggak wajib. Hukum syariat sah batal, mukallaf. Hukum akidah boleh tidak benar salah. Hukum tasawuf itu babnya bab masalah tadi. Jadi ini jangan dibenturkan dengan fikih. Kawan-kawan saya di mana kenanya? Karena mereka membenturkan dengan fikih. Mari kita insaf, ini bukan ilmu fikih, ini bukan ilmu akidah, ini bukan ilmu hadis, ini bukan ilmu jidal, ilmu mantik, ini bab khas, bab tersendiri. Ya. Kira-kira begitu ya. Dulu Abah Guru Sekumpul juga ngomong ya, tapi masih umum pembicaraan beliau. Karena memang masa itu belum boleh dibuka.
Sudah begini orang sekarang mau obral ilmu ma'rifat di YouTube, masa kita nggak boleh menceritakan ilmu ma'rifat bersanad? Jadi kenapa saya memberanikan menceritakan, membuka kitab Khatmul Aulia, kitab Al-Insan Al-Kamil, kitab Martabat 7, At-Tufa Mursalah? Karena ilmu ma'rifat sudah diobral di YouTube, di sosial media, dan gak jelas sumber dari mana. Yang mengamalkannya, mengikutinya rata-rata jadi tersesat alahnya. Maka saya minta ampun kepada Allah, saya sholat 2 rakaat, ya Allah, lalu minta musyawarah pada guru-guru. Kata guru-guru, sebarkan ilmu ini. Kalau ilmu sanad sudah banyak yang tahu. Ilmu ini dia harus punya gerak ruhani di dalam. Kalau nggak bisa. Maka wajar Nabi dulu membicarakan ilmu ini disebut sahirun majnun, penyihir. Kalau saya disebut disihir, dihipnotis. Dan wallahi saya ridho dengan semua cacian itu. Saya ridho. Dan saya katakan, ya Rabb, indah sekali takdirmu. Ya. Dulu saya nggak bisa ngerti Nabi itu dibilang gila tuh gimana, dibilang sesat. Sekarang saya ngerti Nabi dibilang gila. Kalaupun saya nangis, bukan saya nangis karena saya sedih dicaci, tapi saya merasakan, ya Allah, ini yang dirasakan kekasihku Rasulullah SAW. Ini yang dirasakan beliau. Walaupun saya nggak pantas mengatakan saya pewaris Rasulullah, tapi saya berdoa, ya Rabb, meskipun aku nggak pantas menjadi pewaris Rasulmu, tapi tolong berikan aku syafaat supaya bisa mewarisi sifat-sifatnya. Amin ya Rabbal Alamin.